Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada pada saat ini. Kiranya kasih karunia dari Tuhan selalu beserta dengan saudara sekalian. Saudara, mari buka Alkitabmu di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 1 sampai 8. Perhatikan bagian itu dan silakan saudara membacanya. Saudara, di dalam bulan Juli ini saya sudah membahas tema-tema yang berkaitan dengan iman. Dan minggu ini saya akan mengajak kita merenungkan tentang iman sampai akhir. Di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 1 sampai 8, boleh saya katakan sebagai pesan terakhir Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Paulus menasehatkan agar Timotius setia sampai akhir, sebagaimana dirinya juga setia sampai akhir. Perhatikan di ayat 7 yang berbunyi demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saudara, apa artinya memelihara iman? Dan apa yang dimaksud dengan iman di dalam ayat ini, saudara? Saudara, kata iman di sini artinya adalah iman kepada Tuhan dan kesetiaan kepada ajaran iman Kristen. Jadi beriman kepada Tuhan dan juga kesetiaan pada ajaran-ajaran iman Kristen. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 14, Paulus pernah menasihatkan Timotius dengan berkata, "Peliharalah harta yang indah yang dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam diri kita." Harta yang indah itu, saudara, menunjuk kepada Injil Yesus Kristus atau ajaran tentang iman Kristen. Paulus mengatakan bahwa ia telah setia memelihara iman, memelihara Injil Yesus Kristus yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Dia tidak menyimpang dari ajaran-ajaran firman Tuhan. Dan di atas semua itu, ia ingin menegaskan bahwa ia telah setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Nah, saudara, ada dua hal yang dinasihatkan oleh Paulus berkaitan dengan memelihara iman sampai akhir. Yang pertama adalah menghidupi firman. Menghidupi firman Tuhan yang terdapat di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Menghidupi firman meliputi memberitakan, mengajarkan, menegur, menasehati, nyatakan apa yang benar dan salah. Perhatikan ayat 1 yang berbunyi demikian. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Nah, saudara, apa maksud Paulus dengan pesannya ini? Saudara, pesannya di sini adalah satu pesan yang serius, pesan yang tidak main-main. Pesan ini bukan berbentuk saran atau nasihat biasa, tetapi pesan yang didasari pada Tuhan. Keseriusan dari pesan ini bisa kita lihat dari beberapa kata yang dipakai oleh Paulus di sini, yaitu di hadapan Allah dan Kristus Yesus
aku berpesan dengan sungguh-sungguh demi kedatangannya dan demi kerajaannya. Pesan Paulus di sini adalah pesan yang sangat amat serius di hadapan Allah dan Kristus Yesus. Kristus yang bagaimana, saudara? Yaitu Kristus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Mengapa, saudara, ada kalimat ini? Karena Kristus akan datang kembali dan setiap kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapannya. 2 Korintus pasal 5 ayat 11 berkata, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidup ini, baik maupun jahat. Karena Kristus Yesus akan datang kembali dan setiap orang harus menghadap takhta pengadilannya, maka pesan ini menjadi amat serius dan amat penting. Tidak boleh dianggap main-main. Pesan ini adalah menghidupi firman Tuhan. Dan salah satu aspeknya adalah memberitakan firman Tuhan. Saudara, mungkin kita protes. Memberitakan firman bukan tanggung jawab saya, tetapi tanggung jawab rohaniwan, tanggung jawab pendeta yang sekolah Alkitab. Sedangkan saya kan jemaat biasa. Saya tidak sekolah Alkitab, saya tidak pandai bicara, dan saya tidak menguasai Alkitab. Saudara, jadi bagaimana saya bisa memberitakan firman? Mungkin saudara bisa berkilah seperti itu. Tetapi saudara, jika saudara tidak bisa memberitakan firman, Anda pasti tahu tentang firman Tuhan, kan? Kalimat berikutnya sangat jelas. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah. Saudara, kita mungkin tidak fasih memberitakan firman. Kita mungkin tidak sekolah Alkitab dan kita tidak bisa berkhotbah seperti rohaniwan berkhotbah. Tetapi saya percaya sebagai orang percaya, kita semua tahu firman Tuhan. Kita tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang suci, dan mana yang najis. Sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, dan sedikit banyak saudara kita sudah mengenal kebenaran firman Tuhan. Kita mengerti dan kita bisa membedakan salah, benar, baik atau tidak baik, najis atau suci. Nah, jika saudara tidak bisa memberitakan firman sebagaimana dilakukan oleh para pengkhotbah, saya yakin saudara pasti bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Saudara pasti bisa menegur dan menasehati orang dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya di kalimat berikutnya Paulus berkata, tegurlah dan nasihatilah. Saudara tidak bisa berkhotbah seperti para rohaniwan, tapi saudara tahu kebenaran. Nah, saudara tahu mana benar, mana salah, dan saudara bisa menegur dan bisa menasehati. Dan Paulus mengajari cara kita memberikan nasihat dan teguran kepada saudara kita, yaitu di ayat 2. Perhatikan kalimat berikutnya, dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kita menegur, menasehati orang dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara-saudara, kadang dan bahkan seringkali kita tidak sabar di dalam menegur dan di dalam menasehati orang lain disertai dengan pengajaran. Bahkan saudara kita cenderung marah, lalu disertai kata-kata yang tidak ada pengajarannya. Itulah sebabnya Paulus bilang harus disertai dengan kesabaran
dan pengajaran. Hidup menghidupi firman. Itu nasihat yang pertama. Yang kedua adalah setia sampai akhir. Di dalam ayat 5 Paulus berkata, "Tetapi engkau kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita dan lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu." Kuasailah dirimu di dalam segala hal. Saudara, apa yang harus kita kuasai dalam diri kita? Segala hal. Otak kita, saudara, harus kita kuasai. Emosi kita harus kita kuasai. Mata kita perlu kita kuasai. Telinga kita perlu kita kuasai. Tangan kita perlu kita kuasai. Kaki kita perlu kita kuasai. Dan di atas semua itu, hati kita perlu kita kuasai atau menjaga hati, seperti kata Amsal bijak itu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara sekalian, yang berikutnya yaitu sabarlah menderita. Saudara, ini tidak mudah, ya. Ini tidak mudah. Mengikut Tuhan itu tidak mudah. Mengikut Tuhan itu tidak selalu lancar. Karena mengikut Tuhan juga pasti ada susah, bahkan menderita. Nah, Paulus berkata kepada Timotius, sabarlah menderita. Saudara, siapa yang mau menderita? Tidak ada, saudara. Semua orang ingin bahagia. Tetapi namanya manusia, pasti ada penderitaan yang kita alami. Dan namanya pengikut Kristus pasti akan menderita. Kalau kita mau hidup ikut Kristus, meneladani Kristus, menjadikan Kristus sebagai pusat daripada hidup kita, kita pasti menderita. Karena nilai-nilai kerajaan Allah selalu bertentangan dengan nilai-nilai dunia. Dan untuk poin ini, saudara, silakan dengar pembahasan saya tentang 8 ucapan bahagia, khusus bahagia yang ke-8 yang sudah pernah saya upload. Judulnya adalah kebahagiaan orang yang teraniaya. Berikutnya Paulus berkata, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Ini adalah tanggung jawab saudara dan saya, menjadi saksi Kristus di dalam dunia ini, menaburkan keharuman Kristus melalui hidup kita, hidup yang mencerminkan karakter Kristus. Dan berikutnya adalah tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara, selesaikanlah apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita dengan tuntas. Lakukanlah apa yang bisa kita lakukan sebagai tanggung jawab kita kepada Tuhan, dan selesaikan dengan baik, selesaikan dengan setia, yaitu setia sampai akhir. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita menjaga iman kita. Mari kita menjaga apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan mari kita menghidupi firman Tuhan yang kita sudah tahu, yang kita sudah pelajari. Dan mari kita setia sampai akhir, memelihara iman sampai akhir hidup kita. Saudara-saudara, kita bukan hanya pandai dalam berbicara tentang firman. Kita bukan hanya pandai atau rajin belajar firman, tapi kita juga belajar untuk menghidupi firman. Dan firman yang hidup di dalam hidup kita kemudian akan menjadi nyata di dalam hidup kita sehari-hari. Setia sampai akhir, memelihara iman sampai akhir. Sebagaimana Paulus pernah berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah memelihara iman. Aku telah mencapai garis akhir. Dan di ayat berikut dikatakan apa? Sekarang sudah tersedia mahkota
kehidupan yang akan diberikan oleh Tuhan kepadaku. Saudara, kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita jaga hidup kita agar kita setia sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Tuhan, biarlah kami belajar untuk setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Tuhan, kami tahu di dalam hidup ini ada banyak tantangan, ada banyak penderitaan, ada banyak kesusahan. Tapi biarlah kami belajar untuk setia, memelihara iman kami sampai akhir, sampai kami bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari-hari ini kami sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Biarlah Tuhan menolong setiap kami, menolong saudara-saudara kami yang menyaksikan, mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Siapapun mereka, dimanapun mereka berada, Tuhan, kiranya Engkau berkatilah mereka. Berkati, teguhkan iman percaya mereka kepada Tuhan, agar di saat-saat yang sulit ini mereka tetap berharap, kami tetap bersandar, kami tetap berharap kepada Tuhan, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Dengarkan doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.